Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Catatan Sekolah, kembali lagi di video kali ini mengenai tentang beda kisi-kisi soal dan pembahasan ujian sekolah tahun 2020, tingkat SD atau MI. Mata pelajarannya yaitu IPA. Babnya yang pertama yaitu memprediksi hal yang akan terjadi berdasarkan ilustrasi. Yang kedua, menganalisis hubungan yang terjadi antar makhluk hidup berdasarkan gambar atau ilustrasi. Oke, sebelum video ini saya lanjutkan, jangan lupa tekan tombol subscribe untuk mendukung channel catatan sekolah menjadi lebih berkembang. Oke, selanjutnya, jadi nanti ada dua bab yang akan kita bahas. Yang pertama itu prediksi yang akan terjadi berdasarkan ilustrasi. Jadi nanti disajikan sebuah ilustrasi atau permasalahan, kemudian permasalahan tersebut mengakibatkan apa ke depannya. Jadi kita akan prediksi. Nah, ini masuk di soal soal abisenan atau Romawi 2. Kemudian yang kedua itu menganalisis hubungan yang terjadi antar makhluk hidup berdasarkan gambar ilustrasi. Jadi ini masuk di Romawi 2 atau soal cerita. Jadi nanti disajikan sebuah gambar. Kemudian gambar tersebut apa sih hubungannya antara makhluk hidup satu dengan makhluk hidup yang lain? Nah, kemudian soal yang selanjutnya itu apa keuntungan dan kerugiannya? Nah, ada gambaran bukan? Oke, nanti ada soal juga setelah itu saya beri waktu beberapa detik untuk menjawab, teman-teman jawab. Setelah itu saya akan bukakan pembahasannya dan kita bahas bersama-sama. Oke, langsung saja soal yang pertama. Hal yang dapat terjadi jika pabrik terus-menerus membuang limbah cair ke sungai tanpa melakukan pengolahan terlebih dahulu adalah A. Terjadinya erosi di daerah hulu sungai. B. Pendangkalan sungai di daerah sekitar pabrik. C. Terjadinya banjir bandang di daerah hilir sungai. Atau D. Pencemaran lingkungan di daerah sekitar pabrik. Silakan dijawab. Oke, jawabannya sudah jelas, yaitu pencemaran lingkungan di daerah sekitar pabrik. Nah, pabrik itu kan menghasilkan limbah ya. Limbah itu pasti namanya limbah itu kan pasti banyak ya pokoknya limbah ya. Limbah itu dibuang ke sungai. Limbah cairnya dibuang sungai pasti akan mencemari sungai dan lingkungan sekitar pabrik itu sendiri. Mungkin akan ikannya pada mati, tanamannya juga nanti tidak kondusif, maksudnya tidak pasti juga akan mati, dia merasa diracuni gitu kan. Jadi tidak seimbang lah antara lingkungan tersebut. Oke, soal yang kedua. Bencana banjir seringkali terjadi karena perbuatan manusia yang tidak bertanggung jawab seperti tertulis di bawah ini, yakni ini disajikan sebuah akibat, kemudian teman-teman menganalisis apa penyebabnya. Yang pertama, A. Meningkatkan program penghijauan di lahan-lahan yang gundul. B. Membangun bendungan-bendungan untuk pengadaan PLTA. C. Membuat tempat pembuangan sampah akhir di lokasi yang jauh dari pemukiman. Atau D. Memperluas ladang pertanian dengan cara menebangi hutan. Oke, silakan dijawab. Oke, jawabannya sudah jelas ya. Memperluas ladang pertanian dengan cara menebangi hutan itu tidak boleh dilakukan oleh manusia. Karena apa? Kalau kita membuka ladang pertanian dengan cara menebangi hutan atau membakar hutan, ekosistem yang ada di hutan itu pasti akan akan tidak seimbang dan itu akan terjadi banjir. Penangkal banjir di daerah hutan itu kan tanaman ya. Kalau tanaman tidak ditebangi secara terus-menerus, itu pasti ekosistemnya tidak seimbang. Seharusnya itu kita melakukan tebang pilih seperti itu. Oke, soal selanjutnya yaitu petani buah menggunakan pupuk kimia untuk meningkatkan hasil produksi. Akibat penggunaan pupuk kimia secara berlebihan terhadap keseimbangan alam adalah A. Tanah dan air menjadi tercemar. B. Populasi hama meningkat pesat. C. Populasi gulma meningkat pesat. Atau D. Hewan dalam tanah akan semakin banyak. Silakan jawab. Oke, jawabannya yaitu hewan dalam tanah akan semakin banyak.
Oke, soal yang keempat, upaya yang termasuk pencegahan banjir di kawasan perkotaan adalah A. Memperbanyak pembangunan pemukiman penduduk, B. Membersihkan saluran air dari sampah dan lumpur, atau C. Membangun lapangan di sukat kota, atau D. Menebang pepohonan di jalur hijau. Silakan dijawab. Oke, jawabannya itu membersihkan saluran air dari sampah dan lumpur. Jadi ya, kota itu kan perkotaan itu kan tidak ada tanah bebas. Maksudnya itu pasti di dalamnya terdapat selokan atau pipa-pipa air. Nah, kalau kita tidak membersihkan saluran air dari sampah dan lumpur, nanti sampah dan lumpur itu akan menyumbat saluran air tersebut. Sehingga kalau sudah tersumbat, kemudian terjadi hujan yang secara terus-menerus dan intensitasnya tinggi, pasti akan mengalami banjir seperti Jakarta yang baru-baru ini terjadi banjir. Oke? Oke, soal selanjutnya yaitu tentang hubungan antar dua makhluk itu kita disuruh menganalisis. Ini masuk soal urean, kalau tidak salah itu nomor 36. Jadi, ini ada dua makhluk hidup. Hubungannya apa? Nah, ini ada lebat dan ada bunga. Yang soal pertama, tentukan jenis simbiosis yang terbentuk berdasarkan gambar tersebut. Yang kedua, B. Jelaskan keuntungan atau kerugian dari masing-masing tanaman tersebut. Silakan dijawab. Oke. Simbiosis yang pertama itu hubungannya simbiosis mutualisme. Nah, hubungan antara makhluk hidup itu kan akan akan mengikat simbiosis ya, atau biasa disebut simbiosis. Simbiosis itu ada tiga. Yang pertama simbiosis mutualisme, yang kedua ada simbiosis komensalisme, yang ketiga ada simbiosis parasitisme. Untuk kasus ini itu berupa simbiosis mutualisme. Nah, kenapa? B. Jelaskan keuntungan dan kerugiannya. Karena lebah, itu kan lebah ya. Lebah itu mendapatkan keuntungan dari bunga berupa makanan atau sari bunga atau nektar dari bunga itu. Nah, kemudian sedangkan bunga juga diuntungkan karena lebah membantu proses penyerbukan dengan cara dia kan goyang-goyang ya. Ya, nah nanti kan proses penyerbukannya akan terjadi seperti itu. Jadi simbiosis mutualisme itu simbiosis di mana hubungan dua makhluk hidup ini saling menguntungkan. Satu untung, satunya juga untung, sama-sama menguntungkan. Oke? Soal yang kedua. Nah, ini ada tanduk rusa dengan pohon inangnya yang lebih tinggi. Oke, soal yang pertama, tentukan jenis simbiosis yang terbentuk berdasarkan gambar tersebut. Yang kedua, jelaskan keuntungan atau kerugian dari masing-masing tanaman tersebut. Silakan dijawab. Oke, jawabannya yaitu sudah jelas simbiosis komensalisme. Kenapa? Tanaman tanduk rusa dengan pohon yang ditumpanginya. Tanduk rusa mendapatkan keuntungan berupa memperoleh sinar matahari. Kenapa mendapatkan sinar matahari? Karena ini kan pohon inangnya kan lebih tinggi. Dia mendapatkan sinar matahari karena menempel pada pohon inangnya. Nah, tetapi pohon tersebut tidak merasa dirugikan. Karena apa? Dia makanan-makanan yang dihasilkan tumbuhan tersebut tidak diambil oleh tanduk rusa. Nah, simbiosis komensalisme itu simbiosis di mana hubungan makhluk hidup itu satu untung, satu tidak merasa dirugikan, seperti itu. Jadi, ya itu tadi, satunya tidak merasa dirugikan, satunya untung. Oke? Soal selanjutnya yaitu, nah ini ada benalu dengan tumbuhan inangnya. Nah, berdasarkan gambar di samping, jawablah pertanyaan berikut. Yang A, tentukan jenis simbiosis yang terbentuk berdasarkan gambar tersebut. Yang B, jelaskan keuntungan atau kerugian dari masing-masing tanaman berikut. Silakan dijawab. Oke, jawabannya yaitu simbiosis parasitisme. Kenapa? Karena benalu itu mendapat keuntungan berupa makanan dari tanaman yang ditumpanginya. Dia mencuri, gitu ya. Sedangkan tanaman inangnya ini merasa dirugikan karena makanannya telah dicuri oleh benalu. Seperti itu. Parasitisme ini hubungan antara dua makhluk hidup yang satu untung, yang satu merasa dirugikan. Dia rugi. Nah, sudah menempel, mencuri makanan pula. Nah, itu kan tidak baik ya. Salah satu simbiosis yang menurut saya kurang baik, yaitu simbiosis parasitisme. Jadi, simbiosis ada tiga. Yang pertama simbiosis mutualisme,
Simbiosis mutualisme itu simbiosis yang saling menguntungkan, satu untung, satu juga untung, alias tidak merasa dirugikan. Yang kedua, simbiosis komensalisme. Komensalisme itu satu untung, satu tidak merasa dirugikan. Contohnya tadi tanduk rusa. Contohnya lagi ikan remora dengan ikan hiu. Nah, ikan remora kan mendapatkan makanannya dari ikan hiu, sisa-sisa makanannya tuh. Nah, ikan hiu tidak merasa dirugikan dia karena sudah sisa gitu loh, tidak merasa dirugikan. Nah, ini simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme itu simbiosis yang satu untung, yang satu rugi. Oke? Semoga bermanfaat. Jadi ada quotes nih, raihlah bintang, jikalau bintang tak teraih, bulan pun kan tergapai. Jadi kita tuh harus cita-cita kita itu harus tinggi, gitu ya. Mimpi kita itu harus tinggi. Kalaupun mimpi kita itu tidak tercapai, karena kita kan sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai cita-cita kita. Kalau kita tidak mencapai, nanti akan cita-cita yang lain pun yang akan tergapai pula. Seperti itu. Jadi quotes ini tuh dari guru saya waktu SMA dulu, ya dimana salah satu guru saya yang selalu memotivasi murid-muridnya untuk selalu optimis, untuk selalu mencapai cita-citanya. Oke, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke semua sosial media kalian sehingga banyak yang menonton dan bermanfaat pula. Oke, sebelum saya akhiri, jangan lupa subscribe untuk mendukung channel catatan sekolah menjadi lebih berkembang ke depannya. Terima kasih, sampai ketemu lagi Sobat Catatan Sekolah di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.